Yang bener kan 10 to 9 p.m. 10 a.m. to 9 p.m. Ya kan? Nah, seperti itu. Ini berarti yang 24 jam. Iya, itu kayak di sini 24 jam. Ini kan Singapura kan masih wilayah Asia. Mereka kan masih menganut yang sehari 24 jam. Kalau misalnya sehari waktunya dihitung semua gitu. Tapi kan kalau misalnya Indonesia juga gitu. Iya, kan kita masih Asia. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di barat kan di Europe atau Amerika kan dia pakainya AM PM. Seperti itu. Kalau di Timur Tengah juga kayaknya AM PM. Kalau nggak salah sih. Tapi cuman nggak tahu kalau masyarakat asli itu. Atau mungkin kalau lagi ada pada media bahasa Inggris, misalkan koran bahasa Inggris ya semua pakai AM PM apa gitu kan. Terus udah ya. Ini mengerti tentang kalau scanning brosur ya. Sekarang selanjutnya text scanning. Ada brosur nih. Your Guide to the Fascinating Indonesia. Teksnya banyak. Oke. Fascinating itu memukau. Indonesia memukau atau berbeda. Ini termasuk adjektif. Fascinating. Bacanya gimana, Pak? Fascinating. Kemudian di sini what is the capitals of Indonesia di sini? Karena ada di situ. Jakarta lah. Iya, sebenarnya kalau nggak baca di sini juga udah tahu kan. Iya, orang nyarinya susah ini aja. Java is the most populous and where the capital city Jakarta. Ya, ada Jakarta. Iya, terus udah kayak gitu. What island that is surrounded with forest and rivers? Just of Java and Bali. Forest and river loh. Forest and river. Aku aja baru baca tadi, baru menentukan kira-kira pertanyaan apa yang mau aku tanyain sama Januar. Ayo. Cari kata kuncinya apa tadi? River sama forest. Cari yang ada kata forest sama river kayak gitu. Tropical environment, great base. Kalau cari itu belum tentu harus baca ya. Cari forest kayak gitu. Nah, kalau baca ya sama aja dibaca semua. Ayo, mana? Forest, river. Cari di mana ada katanya di situ. Forest mana, Mbak? Nih. Ini river. Oh iya. Kalimantan. Gitu carinya. Jadi kalau aku bilang cari forest sama river, belum tentu harus the world with largest. Nggak usah, cari aja kata forest, river. Kalau misalnya di sini ada forest, tapi rivernya nggak ada, berarti bukan di situ. Kalau di sini mana ada forest, nggak ada. Cari forest. Oh di sini, oh ini river sama forest, ini jawabannya Kalimantan. Gitu caranya. Ngerti? Itu cara scanning. Ya, karena clue-nya kan finding information by a clue. Nah, clue-nya itu tadi si kebetulan yang ini river sama si forest. Lagi apa nih? What is the popular sites in Java? Popular tourist site. Coba kata kuncinya popular tourist site. Jakarta, Mbak. Pokoknya yang ini. Mana? Populous itu. Itu popular. Populous kan? Oh ini Merapi. Nah, iya. Java with Mount Bromo and Merapi. Ya. Java with mounts Bromo and Merapi.
Kok nggak komplit itu ya, mountain misalkan. Disingkat dia mounts. Nah kayak gitu itu yang bikin ini. Tapi kan sama mountain sama mounts. Ya tapi kan dia termasuknya baru biasanya. Kalau mountain kan mungkin lebih umum gitu. Kalau mountains biasanya dia ditaruh di belakang. Misalkan dia di-complete kayak Bromo Mountain. Nah, kalau misalnya di depan dia ditaruh Mount Bromo. Ngerti nggak? This is Mount Bromo. This is Bromo Mountain. Gitu. Nah, berhubung di sini ada dua kan, Bromo sama Merapi. Jadi makanya dia pakai S. Tapi paling nggak ada lah gambaran. Kalau S berarti lebih dari satu udah gitu ya. Jadi penempatannya gitu. Kalau mount dia si mountnya taruh di depan, nama gunungnya. Berarti kalau nantinya itu misalkan mountains itu, kalau mountains ada S-nya itu nggak jadi pegunungan. Gunungan Artinya karena lebih dari satu gunung-gunung. Mountains, in the mountains berarti pada pegunungan, di pegunungan seperti itu kan, pada on. Oke. Yang ini ngerti? Ada gambaran dikit-dikit ya, pokoknya sikit-sikit ada. Ya. Sekarang television program scanning. Kalau baca koran nih kan situ ada jadwal televisi kan. Tapi kita kadang-kadang kepengen mau menonton acara tertentu. Misalkan saya mau nonton Mission Impossible hari hari Minggu. Jam berapa itu? What time Mission Impossible on Sunday starts? Sunday. Saya mau nonton Mission Impossible. Jam berapa? Mana nggak ada jamnya, Mbak? Ini apa nih? Jam 10. Jam 10 ya. Di mana? Where can I watch Mission Impossible at 10 on Sunday? Where? CBS. Ya, CBS channel. Ya, gitu cara nyarinya. Tapi harus teliti, Mas. Mana bisa ini segede gaban nggak kelihatan, coba. Belum lihat tadi, Mbak. Oke. Enggak, maksudnya kan biasanya di sini, coba di mana gitu. Ya, biasanya beda style ya. Iya. Kalau di Indo kan pasti di depannya ditulis lagi, gitu kan. Kalau ini kan sistemnya tabel, kalau yang itu kan misalkan RCTI gini kan. Turun ke bawah. Bawah jam segini. Oke, tapi bisa kan kalau nyari yang di situ juga. Sekarang lagi. What channel can I watch Bewitched on Thursday? Bewitched On Thursday. What channel? ABC. ABC. Channel ABC. Ya, ABC channel. At 8:30 PM. Bewitched. Oke, 8:30. Nah, terus sekarang lagi what time Jonathan Winter Show will be start on Wednesday? Privat Mas. Pendekatan pada materi Pak yang benar. Ayo mana? What time will Jonathan Winter Show starts on CBC channel? Iya benar. CBC channel on Wednesday. What time? What time? 10. 10 to Nah, ada itunya, Mbak. mana tadi? Nah, Itu. kan gini, kalau garisnya panjang, dia berarti kan semua 10 to 10:30. 10:30. Kalau di sini kan tadi cuma segini. Ini sampai sini, ini cuma sampai sini. Oke. Bisa. Yang ini bisa ya. Jadi gampang kan kalau scanning dalam sini? Nah, biasanya pertanyaannya nggak spesifik kan. Ya. Itu ya. Cari aja yang banyak infonya berarti. Oh, udah istirahat yang itu. Jam berapa ini?
Nah sekarang guessing word meaning. Misalkan kita menebak arti kata. Ini what bla 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 word refer to. Nah, kita cari aja di situ sinonim dari kata si itu tuh apa. Nah, sinonim berarti dia ya persamaan. Word with similar meaning. Contohnya kayak pretty, beautiful, good, nice, apalagi. Kayak tadi kecil apa? Small sama apa? Ini ada dua macam. Kalau little itu Little boleh. Little, small, sama satu lagi tadi ada di paragraf yang kamu tanya. masih ada. Iya, yang tentang garden, bla 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 garden. Oh, tiny. 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 Tiny nama orang. Tiny. Nanti marah dia. Oke. Terus antonim, opposite meaning. Yang ini ngapain? Yang satu. Ini nakal kayaknya. Laugh. Itu ketawa, ketawa. guling-guling. Oh, ketawa. Yang ini Orang kayak nendang itu. Yang satu nangis. ya laugh and cry. Laugh the opposites of cry. Terus apa lagi? Contoh selain ini. Big, small. Big, small ya. Terus Itu kalau misalnya kayak adjektif itu water and fire itu misalnya air dan api gitu. Boleh. Gitu, Mbak. itu boleh. Kayak like Black and white juga boleh. Black opposites of white itu juga boleh. sky and earth misalkan. Iya, boleh. Itu tapi masuknya dia kayak ke idiom gitu. Karena kan biasanya kan nggak literal meaning kan, nggak secara harfiah artinya gitu. Big, kalau big cross small itu kan kita bisa lihat bener-bener kelihatan gitu kan. Kalau itu kan dia tidak secara harfiah tapi dia benar. Apalagi Close for ya close, far, near, far. Boleh. Close itu near ya, Mbak? Iya sama lah. Cuman bedanya Nah kalau close sama near itu berarti close. kalau close sama near berarti sinonim. Iya ya sinonim. Maksudnya itu beda kata-katanya itu kayak apa? Yang membedakannya itu apa? Lupa ini. Close sama near kan lain maksudnya. Biasanya digunakan untuk apa gitu? Kalau close. Kalau close itu dekat, tapi kalau misalnya near itu dekat tapi misalkan kayak dua toko. Nah, toko ini dekat dengan ini, itu pakainya near. Tapi kalau misalnya close, nah dia teman dekatnya yang ini gitu. Itu close pakainya. Bukan she is near friend of bla bla bla, bukan. Berarti kalau close itu apa ya? Maksudnya Nah, yang itu antonim sama sinonim, cari-cari persamaannya. Nah sekarang skimming itu identifying the main subject quickly. Jadi dia mencari atau mengidentifikasi main subject apa? topik utama. Iya, ide cerita atau subjek. Idenya di sini apa? Fungsinya yaitu menemukan apakah teks tersebut menarik untuk dibaca atau tidak. Seperti itu. Ini nggak diperluin kalau ujian. Skip. Yang dua, deciding whether we want to read it or not, itu juga enggak. Nah, yang ketiga yang kita pasti butuhin untuk ujian, concluding the information from the text atau finding information from the text. Sama sih, yang lain-lain mirip-mirip juga kan? Scanning. Ya kan? Ya, dia mirip-mirip juga. Nah, kemudian sekarang reading for the gist. Itu adalah finding the essential parts of the paragraph atau mencari informasi-informasi penting yang kita butuhkan pada paragraf. Sebenarnya sama aja dengan yang tadi ya kan? Ya. Identifying functionnya itu identifying the gist, yaitu menemukan apa yang kita perlukan tadi itu.